Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Ya, mari kita baca Alkitab pada pagi ini, Mazmur pasal 121. Mazmur pasal 121. Oke, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Bapak Ibu simak, saya membacanya dan semoga apa yang kita baca ini dapat kita pahami dengan sepenuhnya ya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Apa itu nyanyian ziarah Bapak Ibu Saudara? Itu nyanyian yang dinyanyikan atau perkataan-perkataan dinyanyikan oleh orang-orang yang sedang berziarah, yaitu orang-orang yang sedang bepergian atau pulang dari ziarah atau sembahyang atau doa. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Israel 1 tahun sekali mereka pergi ke Yerusalem. Dari tempat masing-masing pada hari-hari tertentu dan minimal 1 tahun sekali, maka orang-orang Israel itu berkumpul di Yerusalem, di Bait Allah untuk berdoa, menyembah dan memuji Tuhan. Mereka berziarah. Kalau Bapak Ibu sering mendengar orang-orang Muslim dan rekan-rekan kita sedang berziarah ke kuburan, berziarah ke makam-makam orang-orang yang dihormati, artinya mereka sedang berdoa di situ. Dan ketika kita membaca Mazmur, ada Mazmur ziarah, artinya mazmur atau perkataan atau nyanyian yang dinyanyikan, dilantunkan, disampaikan oleh orang-orang yang sedang berdoa, berziarah, baik itu sedang berjalan menuju ke Yerusalem ataupun sedang pulang dari Yerusalem ya. Kemudian ayat selanjutnya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Selanjutnya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita membagi, maka di dalam Mazmur pasal 121 ini ada 3 bagian penting. Bagian pertama yaitu ayat 1. Ayat 1 dan ayat yang kedua ini merupakan nyanyian Mazmur, perkataan, percakapan saling bersautan, di mana ada 2 kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah kelompok di ayat yang 1, dan kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang ada di ayat yang kedua. Orang-orang di ayat yang 1 ini adalah orang-orang yang berpikir realistis, orang-orang yang berpikir apa adanya, orang yang berpikir sesuai dengan kenyataan, bahwa mereka melayangkan matanya ke gunung-gunung, memandang ke gunung-gunung itu ketika mereka mau berangkat ke Yerusalem, dan mereka berkata, kira-kira sampai enggak ya kita di sana? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan dari mana kira-kira pertolonganku akan datang? Kenapa dia berkata seperti itu? Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca bahwa jarak tempuh yang harus mereka lalui untuk sampai ke Bait Allah itu bukan jarak yang pendek. Ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bahkan Tuhan Yesus ketika masih umur 12 tahun bersama dengan Maria dan Yusuf itu pergi ke Yerusalem, itu memakan waktu 3 hari perjalanan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Waktunya panjang sekali, mereka harus melewati gunung-gunung, mereka melewati lembah-lembah,
mereka berhadapan mungkin juga akan ketemu seperti ilustrasi Tuhan Yesus, orang Samaria yang baik hati mungkin akan bertemu dengan orang yang berbuat jahat, dengan perampok, dengan binatang buas, dengan hal-hal yang menakutkan hidup mereka. Bahkan ketika malam, ketika siang ada bahaya yang akan mereka hadapi ketika mereka sedang berjalan menuju Bait Allah di Yerusalem. Itu sebabnya ketika mereka melayangkan matanya ke gunung-gunung itu, ke lembah-lembah itu, mereka kemudian berpikir dari mana kita dapat pertolongan melewati semuanya itu. Dan itulah golongan orang yang pertama. Tetapi saya bersyukur bahwa ada orang-orang yang seperti di dalam ayat yang kedua, kemudian dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia berkata pertolongan kita itu dari Tuhan, pertolonganku dari Tuhan. Kalaupun saya melewati gunung-gunung itu, melewati lembah-lembah itu dengan memakan waktu yang lama, jarak yang panjang, aku memiliki sebuah keyakinan Tuhanlah penjaga yang akan menyertai aku untuk sampai ke Yerusalem. Dan kemudian kalau kita membaca lagi bagian yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang 8, dia meneguhkan, dia menguatkan rekan-rekannya tadi bahwa Tuhan tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu itu tidak tertidur. Tuhan Allah Israel memperhatikan kamu baik waktu malam, baik waktu siang. Engkau dijagai dengan begitu rupa sehingga engkau akan sampai ke tujuanmu dan engkau tidak perlu memiliki sebuah ketakutan dan keraguan di dalam hidupmu. Itulah inti dari kitab Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya membaca ayat-ayat ini, kemudian saya memperhatikan bahwa hal yang seperti ini pun menjadi real, menjadi nyata, menjadi fakta yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tahun 2019 sudah kita lewati ya. Ini minggu ke-52. Ya, artinya minggu terakhir. Nah, saya dulu waktu masih kecil kalau membayangkan tahun 2000, wow, kayaknya tahun 2000 ya. Bahkan dulu ada pelajaran Alkitab itu yang membagi waktu itu menjadi 3 zona. Ya, zaman bapak-bapak patriark itu 2000 tahun, kemudian zaman anak, yaitu anak Ishak sampai anak Yesus itu 2000 tahun, kemudian ada zaman pencurahan Roh Kudus itu berlangsung 2000 tahun. Dan kemudian bapak-bapak gereja kita menafsirkan bahwa setelah 2000 tahun kehadiran Tuhan Yesus ke dunia, maka dunia ini akan berakhir dengan yang namanya kiamat. Bahkan ada seorang guru dulu yang sangat berani mengatakan ketika saya kuliah sekolah Alkitab tahun 96, ini kita sudah diambang pintu kehadiran Tuhan kedua kali. Karena tahun 2000 itu tinggal 4 tahun lagi. Wah saudara, saya membayangkan kira-kira lewat enggak tahun 2000. Tahun 2000, ternyata kita lewat. Sekarang sudah 2019 dan kita akan menatap tahun 2020. Siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi? Waktu saya memperbaiki tip mobil, kemudian tipnya sedang dikerjain, saya lagi berbincang-bincang dengan engkohnya ya, pemilik bengkel itu, dan dia banyak cerita, dia banyak sharing, dia banyak ungkapkan pengalamannya sebagai seorang pengusaha, kesulitan-kesulitan yang dihadapi hari-hari ini, dan secara umum dia katakan orang-orang di Indonesia masih wait and see, sedang menunggu apa yang akan terjadi. Mau tanam modal masih takut, situasinya belum kondusif 100%. Kalau tidak tanam modal ketinggalan zaman. Perang ekonomi, perang dagang antara China dengan Amerika begitu memanas saudara. Bahkan Indonesia dengan Uni Eropa pun semakin memanas. Minyak sawit kita diblok begitu rupa. Kemudian Bapak Jokowi juga mengambil sikap biji nikel, jangan diekspor ke sana. Lah, itu sedang memanas, sedang gugat-gugatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan bahwa ketidakmengertian kita tentang apa yang terjadi di depan itu seringkali menimbulkan was-was, seringkali menimbulkan ketakutan, seringkali menimbulkan kekhawatiran. Dan kita bertanya, mungkinkah tahun 2020 lebih baik
daripada tahun 2019. Nah, berkaitan dengan hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang lumrah, orang bertanya-tanya. Tetapi saya ingin bahwa kita tidak menjadi seperti golongan yang pertama dan kemudian kita menjadi pesimis dan kemudian bertanya dari mana pertolonganku. Nah, tapi kita akan menjadi kelompok yang kedua, bahwa dia meyakini betul bahwa ada pertolongan dari Tuhan yang akan dialami setiap orang yang percaya. Karena Tuhan itu pencipta langit bumi dan Tuhan itu yang memiliki setiap kita umat-umatnya yang percaya kepadanya. Nah, saya ingin bahwa kita menjadi orang yang optimis, bukan menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang berpengharapan, bukan menjadi orang yang lepas dari pengharapan. Kita menjadi orang-orang yang semangat menghadapi hidup ini. Sekalipun tidak ada sesuatu pun yang menjamin kepastian kita di hari yang ke depan. Yang menjamin adalah Tuhan beserta dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang optimis? Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan? Bagaimana kita menjadi orang yang tidak takut dan semangat menghadapi hidup ini? Kalau saya melihat bahwa hanya ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus belajar dari pengalaman hidup kita sendiri. Pengalaman hidup kita sendiri. Sampai hari ini kita terpelihara, kita bisa makan, kita bisa minum, kita masih sehat, kita bisa melewati macam-macam ya. Jatuh bangun, ada yang jatuh terus kemudian bangun lagi, ada yang sakit, ada yang susah, ada yang bangkrut, ada yang untung, ada yang ekonomi naik, kadang turun. Saudara perhatikan bahwa pengalaman itu kita bisa lewati loh sampai hari ini. Kita bisa lewati satu, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang indah. Saya selalu berprinsip kalau kita bisa melewatinya sampai hari ini, maka saya pun yakin kita melewati itu karena penyertaan Tuhan, karena kekuatan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Maka kita pun harus yakin juga bahwa dengan Tuhan kita akan bisa melewati berbagai macam hal yang mungkin terjadi di depan kita. Jadi belajar dari pengalaman diri sendiri. Hari ini kita merenung berapa banyak kesukaran yang sudah kita alami tahun ini. Ya, kalau saya suruh bersaksi satu persatu, mulai dari Pak Asia Jingga, Bu Yeni, Pak Ahwa, Robi, kemudian Agus, bercerita tentang kesukaran hidup yang mereka alami. Satu hari nggak selesai. Kalaupun saya juga suruh saudara menghitung berapa banyak berkat yang kau alami, kebaikan Tuhan yang kau alami, engkau pun akan menceritakan dengan detail dan tidak akan cukup waktu untuk kita menceritakannya. Setiap kita mengalami 2 sisi kehidupan ini. Baik susah, baik senang, baik sakit, baik sehat, baik naik, baik turun. Tuhan izinkan semuanya itu bisa kita lewati. Dan kalau kita bisa melewati sampai hari ini karena kekuatan Tuhan, yakinlah di depan Tuhan juga akan memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Jadi kita belajar dari pengalaman diri sendiri. Wong dulu bisa kok, masa sekarang gak bisa gitu. Wong dulu juga bisa kok ya. Apalagi kalau kita runtut Bapak Ibu Saudara, saya sering kali saya katakan runtut mulai 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau mungkin Pak Ahwa 30 tahun yang lalu. Siapakah kita? Dan kita bandingkan seperti sekarang ini Saudara. Ya, saya waktu pertama kali menikah Saudara, gaji saya 400.000. Sebagai dosen jabatannya dosen, ya, pelaksana harian program pasca sarjana. Oh, jabatan saya tinggi, gajinya 400.000. Ya, saya berani melamar anak orang, saudara ya. Tapi saya punya optimisme. Saya bilang sama dia gini, jangan takut menikah sama saya. Ya, kalau enggak ada beras masih ada tangan, masih ada kaki, masih saya bisa berpikir. Ya, rupanya saudara, ya Gumbali Mukido ini berhasil membuat dia terpikat sama saya. Ya, betul saudara, saya menikah, gaji 400.000. Ya, masih cukup, saudara, cukup. Cuma 1 kali dalam hidup kami diizinkan Tuhan semuanya habis. Cuma 1 kali, ya. Cuma 1 kali ya. Kalau beras
tetap ada, semuanya ada. Saya suatu saat saya lihat istri saya buka kamar mandi, dia sedang hamil. Dia lihat saya sedang menyeringi, tahu menyeringi? Ini. Nah, lihat saya, dia sedang pencet odol itu sampai tipis. Pencet gitu, masih dapat sekali lagi. Ya saudara, sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, saya sepertinya senyum. Tapi dalam hati saya berkata, Tuhan, ini anak orang gua nikahin kok jadi begini. Waktu ikut papa mamanya enggak begini. Malam tidur, dia tidur, saya lihat perutnya sudah mulai mengembang, sudah karena ada janin di dalamnya. Saya berlutut di bawahnya, saya berdoa, Tuhan, ini anak orang sudah aku nikahi dan aku ini hambamu. Ya jangan permalukan Tuhan. Tuhan cukupkan dan jangan biarkan kami kekurangan. Saudara, ajaib, ya saya happy kita aja. Besok kurang lebih jam 8 ada teman WA, bukan WA zaman sekarang itu ya, SMS. Besok saya mau main ke rumah, oke main ya. Kami punya tanaman di halaman itu pepaya luar biasa. Buah itu satu pepaya mungkin karena panjangnya buahnya ada 100 ada. Itu saya bagi-bagi ke tetangga semua. Sampai orang-orang bilang, Pak Lukas itu tangannya dingin sekali ya, tanam apa-apa kok buahnya ini. Padahal bukan saya yang nanam. Yang nanam yang punya rumah, waktu itu masih kecil-kecil karena saya sewa jadi gede. Buahnya banyak. Hamba Tuhan dibagiin, orang-orang di situ minta, oh pepaya ambil aja, nggak saya jual. Ya saudara. Dia datang ke rumah, dia lihat pepaya, kemudian ngobrol-ngobrol pulang. Saya ditinggali amplop saudara. Saya ditinggali amplop. Dia pulang, saya buka, 200.000. Langsung istri saya gonceng ke Hero, ayo belanja apa, odolnya beli, ya ininya beli, itu belinya. Dan uang itu hari itu juga habis saudara. Uang itu habis. Dan itu terakhir dan pertama saya berasa bahwa tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan tidak biarkan. Makanya sampai hari ini saya pun memiliki sebuah keyakinan. Kalau hal-hal seperti itu bisa kita lewati, maka sampai hari ini pun bisa saya lewati. Besok, lusa dan seterusnya pasti saya bisa lewati. Saya tidak punya apa-apa. Sekarang ya puji Tuhan. Saudara memperhatikan kami ya, ada kendaraan yang bisa dipakai, ada motor yang bisa dipakai, kita bisa menikmati semua. Dan saya percaya pengalaman hidup ini dengan hal yang seperti itu meneguhkan iman saya, menguatkan saya. Bahwa pengalaman dengan Tuhan, ada masa-masa sukar, ada masa-masa diberkati luar biasa, ada mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup ini, membuat saya sangat yakin dan percaya bahwa hidup saya sungguh diatur Tuhan dengan sempurna, dan Tuhan mengerti apa yang terbaik yang akan dilakukan Tuhan buat saya. Itu sebabnya saya tidak perlu takut dan khawatir dalam hidup ini. Kita belajar dari pengalaman hidup sendiri, dan saudara punya pengalaman macam-macam. Ya, coba renungkan itu. Ya, coba saudara duduk diam dan kemudian menoleh ke belakang. Siapa saudara 5 tahun yang lalu? Bagaimana saudara 7 tahun yang lalu? Bagaimana tahun ini saja 2019? Berbagai macam pergumulan hidup kita lewati. Berapa banyak berkat yang kita nikmati. Dan itu akan meneguhkan kita dalam hidup ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi orang yang optimis dan punya iman yang kuat? Maka kita perlu belajar dari pengalaman orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Baca Matius pasal 5 yang ke-45. Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Perhatikan apa? Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Nah, kita menunggu berapa lama hujan supaya turun, saudara? Ya di Jakarta ini, wah sepertinya kekeringan panjang sekali ya. Nah, ini kering yang panjang sampai di sini pun airnya habis. Ya, di sumur belakang sana airnya habis, makanya pengelola harus drop
air tangki itu masukkan ke sana dan salurkan ke warga-warga. Wow, harganya lumayan melambung tinggi, saudara. 1 kubik 50.000. Ya, 2 bulan yang lalu gereja harus membayar keamanan, kebersihan, uang air 2 juta. Wah, saya ngap-ngapan. Wah, 2 juta ini bayar air ya. Luar biasa karena mahal. Ya, sekarang udah normal lagi ya. Nah, kita bersyukur meskipun tadi pagi hujannya deres banget. Ya, deres banget tadi pagi ya. Enggak tahu jam 4 atau jam 3 itu sudah mulai hujan. Ya, tadi pagi yang kebaktian mungkin cuma 15-an orang ya. Hujan gitu ya. Hujan. Saya bilang bersyukur kita dikasih hujan karena kita menunggu hujan sudah lama. Ya, hujan itu jangan ditengking-tengking supaya pergi karena mau kebaktian. Hujan itu berkat, saudara ya. Nah, ketika hujan turun, saudara perhatikan, yang menikmati bukan hanya orang Kristen. Yang menikmati bukan hanya anak-anak Tuhan. Tetapi orang yang sedang menyembah setan pun menikmati hujan itu. Orang fasik pun menikmati hujan itu. Orang yang jahat, degil, itu pun menikmati hujan. Saudara, kalau keluar kemudian ada matahari yang bersinar. Ya, yang menikmati matahari bukan hanya orang yang menyembah Tuhan. Ya. Orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan orang yang menyangkal Tuhan, orang yang menghujat Tuhan pun menikmati sinar matahari, betul ya? Kemudian Tuhan ciptakan udara, semua orang menghirupnya. Apakah itu orang baik, apakah itu orang jahat, apakah orang yang percaya Tuhan, orang yang menyangkal Tuhan. Dan kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memelihara mereka. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Tuhan menyatakan keagungannya kepada mereka. Dengan tujuan sebenarnya supaya mereka tahu bahwa ada Allah yang menciptakan alam ini, yang memperhatikan semua orang, supaya mereka kenal Tuhan. Sampai hari ini banyak yang belum kenal Tuhan. Lah saya lebih bangga lagi, kita yang sudah percaya Tuhan, kita memperhatikan mereka yang tidak percaya Tuhan saja dipelihara dengan begitu rupa. Apakah lagi kita yang percaya sama Tuhan? Itu harus punya keyakinan begitu. Kalau kita memperhatikan mereka dipelihara, mereka menghirup udara segar, mereka menikmati matahari, mereka menikmati hujan, mereka hidup happy luar biasa. Tuhan katakan, itu keadilan Tuhan. Apakah lagi kita yang percaya sama Tuhan? Makanya dalam kitab Maleakhi pasal 3 yang ke-16 sampai 18, Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ini luar biasa ya. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sekalipun demikian Bapak Ibu Saudara, ada perlakuan yang berbeda yang Tuhan berikan kepada orang yang menyembah, percaya, sungguh-sungguh hidup benar dengan orang-orang yang tidak hidup benar di dalam Tuhan. Ya, itu yang perlu kita yakini. Ya, perlu kita imani. Ya, perlu kita percayai bahwa Tuhan pasti membuat perbedaan. Makanya lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah itu bukan lagu iri hati. Kalau lain ditolong, saya juga. Itu bukan karena iri hati loh. Bukan. Tetapi itu lagu iman. Kalau yang lain Tuhan tolong, saya juga pasti Tuhan tolong karena Tuhannya sama. Kalau orang fasik, orang tidak beriman,
orang tidak mengenal Allah diberkati oleh Tuhan. Masakan saya yang percaya melayani Tuhan tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi kita belajar dari pengalaman orang-orang yang tidak beriman ini. Ya, saya seringkali kalau memperhatikan orang-orang di luar Tuhan sana, saudara, ya mereka tidak punya gantungan atau pengharapan seperti kita. Mereka hidupnya sembrono. Mereka tidak punya jalan kebenaran. Mereka tidak punya petuah ini, saudara. Mereka bisa survive, saudara. Masa saudara sudah diberikan panduan hidup oleh Tuhan lengkap ini? Oh enggak. Enggak bisa hidup, saudara. Ya. Kita ini penuntun semuanya ada di sini. Buku manualnya di sini. Bagaimana saudara berbisnis dengan baik ada di sini. Bagaimana saudara memperlakukan istri, memperlakukan suami ada di sini. Bagaimana saudara meniti karir ada di sini. Semuanya ada di sini. Lah, orang Kristen yang benar-benar menjadikan Alkitab ini pedoman hidupnya, wah itu luar biasa. Luar biasa. Ya, makanya saya anjurkan saudara sering baca Alkitab. Ya, kalau kita baca WA, wah, tahun baru dihantui dengan tsunami besar-besaran. Udah ketakutan toh? Wah, ada tsunami. Padahal berita hoax. Ya. Indonesia akan kekurangan makan karena sawahnya semua jadi perumahan, itu betul. Tapi kan tidak kekurangan sampai hari ini. Ya. Makin takut kalau sudah baca Alkitab, semakin kuat imannya. Ya, baca Alkitab sudah mengerti bagaimana perjalanan orang-orang yang mengenal Tuhan itu luar biasa. Nah, hari ini kita belajar juga kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pengalaman mereka, ya, pengalaman mereka dahsyat juga, dipelihara Tuhan. Kemudian yang ketiga, saya mau khotbah cepat saja. Nah, kita belajar dari fakta sejarah, ya, fakta sejarah. Alkitab ini buku sejarah, ya. Saudara membaca Alkitab sudah ketemu bagaimana Abraham hidup, bagaimana Daud hidup, bagaimana Paulus hidup, bagaimana Musa hidup, bagaimana Daniel hidup. Saudara ketemu semua. Ya. Apakah mereka mengalami hidup itu selalu enak? Tidak, saudara. Apakah karena percaya sama Tuhan itu lepas dari persoalan? Tidak. Kita temu Daniel karena percaya sama Tuhan dimasukkan gua singa, betul? Kita tahu Musa karena bertahan dalam kebenaran mau dirajam batu. Ya. Kita ketemu Abraham mengalami kelaparan, kesukaran juga. Kita ketemu Paulus yang percaya sama Tuhan, melayani Tuhan, pernah mau dirajam dengan batu. Tetapi saya memperhatikan kalau kita membaca dalam pasal yang 11 kitab Ibrani, orang-orang itu bisa melewati semuanya itu. Dan satu titik di mana Tuhan tidak pernah biarkan mereka. Makanya ada lagu, bulu yang terkulai tak akan dipatahkan. Sumbu yang mulai pudar, tinggal asapnya saja, itu tidak dimatikan. Ya, makanya Daud menulis dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 25. Coba perhatikan ini ayat yang terakhir. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 sampai 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Perhatikan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi Tuhan mengatur kita mau kemana. Ada jalan yang Tuhan sudah buat dalam hidup ini. Bagi orang yang benar, yang berkenan kepadanya, maka Tuhan menetapkan langkahnya. Tuhan mengatur langkahnya. Tuhan mengarahkan hidupnya. Itu kata firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Kemudian ayat ke-24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang punya anak kecil tahulah bagaimana saudara menuntun anak-anaknya. Mulai dia berdiri, jatuh lagi, berdiri, jatuh lagi. Saudara saking pengennya anaknya cepat berjalan, cepat berlari,
Maka saudara angkat tangannya dan kemudian saudara tatih, ayo jalan pelan-pelan. Kemudian saudara lepaskan, jatuh lagi. Saudara angkat lagi pelan-pelan, besok begitu lagi. Sampai anak itu bisa berlari kenceng, kemudian bertumbuh gede seperti kita semua. Ya, anak-anak itu jatuh. Nangis kita angkat lagi. Nangis kita angkat lagi. Itu punya anak kecil begitu bahagianya. Makanya cepat-cepat itu yang belum kawin. Punya anak, happy itu punya anak begitu ya. Ya Pak Ayu aja mau nambah lagi katanya. Tapi istrinya nggak mau katanya. Ya itu tuntun jatuh. Nah, Tuhan ngomong gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang. Lemas udah tidak kuat deh, tapi nggak dibiarkan sama Tuhan. Pelek gitu, nak. Tetap Tuhan topang. Ayo nak bangkit gitu, luar biasa ya. Kemudian ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini orang yang memperhatikan. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Orang benar ditinggalkan. Kalau kita runtut dari ayat yang ke atas, bisa jatuh. Bisa alami keterpurukan. Bisa alami situasi yang tidak menyenangkan. Ketika Daniel dimasukkan gua singa, Tuhan loh yang mengatupkan mulut-mulut singa itu. Sehingga singa itu menjadi permainan sirkus dari si Daniel. Ketika Sadrak Mesak Abednego dimasukkan ke dapur api, Tuhan sendiri hadir nemeni mereka di sana. Dan Raja Nebukadnezar berkata, tadi kita masukkan 3, kenapa sekarang ada 4? Dan semua pegawai berkata, itu dewa yang menyertai Sadrak Mesak Abednego. Luar biasa. Paulus dimasukkan di penjara. Tengah malam dia menyanyi. Tuhan hadir melepaskan mereka dari ikatan itu dan menjadi saksi dan berkat buat semua orang yang ada di tempat itu. Lah Bapak Ibu Saudara, kalau saya memperhatikan ini, maka kesaksian dari pemazmur ini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Sekalipun di lembah, sekalipun menghadapi kesulitan, sekalipun menghadapi kesukaran, bahkan di dalam keberkatan pun, di situ ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Dan saya perhatikan bagian yang terakhir. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Rupanya saudara, kehidupan orang benar itu berdampak kepada anak cucunya. Kepada anak cucunya. Makanya jadilah bapak dan ibu orang tua yang benar. Karena berkatnya akan turun kepada anak-anak. Saya mendengar cerita saudara. Ya. Saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang, kemudian dia cerita tentang seseorang yang kaya banget, sawahnya di mana-mana. Sawahnya di mana-mana. Asetnya di mana-mana. Tapi anak-anaknya nggak ada yang benar. Ya, anak-anak benar. Kemudian dijual berantem antar kakak, adik dan sebagainya. Kemudian orang bilang apa? Kenapa bisa begitu? Itu dulu bapaknya itu kaya seperti itu, kenapa? Itu karena rentenir itu. Itu tukang nipu orang juga. Jadi kekayaannya karena kekayaan rentenir. Itu tidak bisa turun kepada anak cucu, habis saja. Di kampung saya ada satu orang saudara, ketika dia jadi pejabat, ini sudah mati, sudah lama mati. Ya, sudah mati lama. Itu curangnya luar biasa. Ya. Nipu sana, nipu sini, menipu sana, dibeli sawah di sana, beli sawah di sini. Bahkan kemarin Pak Ayu dan rekan-rekan semuanya ikut ke Wonogiri, itu nginjak rumah bapak saya. Kepala desa itu bilang sama bapak saya, tanah ini jangan dibangun rumah. Kenapa? Katanya, karena tanah ini dulu waktu rumah kakek saya di belakang itu dijadikan tempat pemilihan kepala desa dan dia menang. Itu ditaburi dengan berbagai macam mantra, macam-macam katanya. Kalau dibangun rumah di situ, itu rumah itu tidak akan menjadi berkah
dan rumah itu menjadi malapetaka. Bapak saya tetap bangun rumah, bukan menjadi malapetaka, jadi berkat, anaknya 2 jadi pendeta. Nah, hebat kan? Tapi saudara, orang itu jadi kaya semua. Diperhatikan anak turunnya saudara, hancur semua. Ya, ada yang kena sakit tumor otak, itu adik kelas saya itu sampai kepalanya dibuka berapa kali, sawahnya dijual untuk operasi dan ludes semua, nggak karu-karuan. Enggak karu-karu. Jadi saudara, kalau kita tidak hidup benar, itu impactnya buat anak cucu kita. Tetapi kalau kita hidup benar, anak cucu kita juga menikmati kebenaran dan berkat dari Tuhan. Makanya jadi bapak-bapak ini yang benar, kerja yang benar. Jangan kasih makan anak kita dengan makanan yang tidak halal. Jangan sekolahkan anak kita dari hasil korupsi, hasil nipu. Jangan kasih makan anak kita dari hasil nipu, hasil korupsi. Tidak jadi berkat. Tidak jadi berkat. Mari kita hidup benar. Sebab apa? Dari muda sekarang aku tua, aku memperhatikan bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan. Dan anak cucunya dipelihara oleh Tuhan. Itu luar biasa. Jadi kita belajar dari sejarah. Ya memang faktanya begitu. Ya, faktanya begitu. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang diberi amanat Tuhan, saudara, memimpin jemaat ini. Saya pun berdoa sama Tuhan, saya supaya tidak salah dalam mengelola berkat yang saudara berikan. Ada yang secara rutin setiap bulan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan 10%, ada yang lebih, ada yang memberikan persembahan. Nah saudara, saya selalu bilang bukan uang panas dalam pengertian uang itu uang tidak halal, enggak. Berkat-berkat itu kalau saya salah menggunakan itu menjadi celaka. Ya, celaka. Makanya kami pun juga harus hati-hati menerima bagian kami sebagai hamba Tuhan dan mempergunakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Kami juga harus hidup benar. Kenapa? Kebenaran kami itu akan dinikmati oleh anak-anak kami. Anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini kita belajar. Apa yang membuat kita harus bertanya, Tuhan, hidupku bagaimana ya tahun 2020? Tuhan masih tolong saya enggak? Yakinlah Tuhan pasti menolong. Kita belajar dari pengalaman hidup kok. Ya. Nah, sudah sampai hari ini dipelihara loh. Haleluya. Sudah masih bisa makan. Makanya di warta jemaat ini luar biasa saudara ya. Saya akan belajar bersyukur sekalipun anakku selalu protes di rumah dibandingkan dengan dia yang sedang keluyuran di jalan. Saya akan belajar bersyukur sekalipun suamiku duduk bermalasan di sofa sambil lihat TV, karena itu berarti ia bersamaku di rumah dan tidak sedang keluyuran di bar. Saya akan belajar bersyukur atas baju yang mulai terasa sempit, karena itu berarti saya bisa makan dengan cukup. Jangan menyesali kalau jadi gemuk, nikmati bersyukur. Saya bersyukur mendapat tempat parkir yang paling jauh, karena itu berarti saya masih bisa berjalan kaki dan diberkati dengan kendaraan yang saya bawa. Jangan ngomel-ngomel gak dapat tempat parkir, jauh ya sudah gitu ya. Saya bersyukur dengan adanya wanita di belakangku yang nyanyinya dengan suara fals, karena itu berarti saya masih bisa mendengar. Saya bersyukur karena belum bisa bersyukur dengan baik, karena itu berarti saya mengenal dan menerima diri saya dengan baik. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita ini tidak lepas dari anugerah Tuhan. Bahkan orang-orang di sekitar kita yang nyebelin kita, orang-orang di sekitar kita yang merasa kita direpotkan dengan dia, orang-orang di sekitar kita yang membuat kita kesel, itu pun anugerah Tuhan. Dan kita bisa bersama dengan mereka sampai hari ini, itu karena kekuatan Tuhan. Semua hal yang terjadi dalam hidup ini harus kita bersyukur. Saya bisa melewati Tuhan. Waduh Tuhan, terima kasih Tuhan.
Saya punya suami begitu, saya masih bertahan sampai hari ini. Saya masih bisa menyayangi dia, aku bersyukur kepadamu. Tuhan terima kasih Tuhan, anakku yang seperti ini Engkau anugerahkan. Saya bersyukur tidak seperti anak orang lain, tapi Engkau memberikan anugerah dan kekuatan. Pengalaman-pengalaman hidup ini akan membuat kita yakin, optimis, berpengharapan. Tuhan pasti tolong kita. Orang yang tidak menyembah Tuhan saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Fakta sejarah sudah berbicara, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan berjalan seorang diri. Mari kita hadapi tahun ini dengan optimis, kita akhiri tahun ini dengan syukur, dan kita berkata, Bapa, Engkau sungguh baik di dalam hidupku. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama.